Mbak, kalau kita lihat pengertian backlog ya, itu adalah perbedaan antara jumlah rumah tangga yang disensus oleh atau disurvei ya oleh BPS dengan jumlah rumah yang tersedia. Nah, selisihnya itu dikatakan backlog yang mencakup keseluruhan dari masyarakat Indonesia, baik itu yang penghasilannya paling bawah maupun yang paling besar gitu ya. Nah, ini memang perlu kita petakan sebenarnya seberapa besar yang 12,71 tadi terdistribusi di dalam kalau kami mengatakannya desil-desil gitu ya, desil pendapatan masyarakat. Nah, kami di PUPR ini memang memfasilitasi untuk yang dikategorikan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, itu untuk yang tadi yang desil 9 sampai 10 yang memang penghasilannya tinggi, itu ada di angka 2,13 juta. Tentunya mereka bisa mengakses pasar gitu ya. Kemudian untuk desil 3 sampai 8 itu di angka 8 juta dan inilah sebenarnya sasaran dari program pembiayaan perumahan untuk dapat memfasilitasi mereka untuk membeli rumah atau memiliki rumah. Jadi seperti itu Mbak, bagaimana kita melihat data tadi ya, data backlog. Kemudian kita juga lihat bahwa ada pertumbuhan ya keluarga yang 700.000 sampai 800.000, tapi sebenarnya memang tidak semua mereka membutuhkan rumah. Ya ada sekitar tetap cukup besar juga, sekitar 200-an ribu unit yang membutuhkan rumah. Nah ini perlu juga kita kita petakan kembali ya bagaimana posisi mereka di dalam kelompok desil masyarakat tadi. Kalau mereka mempunyai kemampuan yang cukup besar, tentunya pemerintah memberikan mereka ke pasar ya. Tetapi kalau untuk yang memang perlu dibantu, pemerintah memang akan memfasilitasi mereka dengan berbagai program yang ada. Mhm. Demikian Mbak Sasa. Tadi ada sempat mention terkait dengan memfasilitasi MBR. Sementara itu di sisi lain Presiden Joko Widodo sempat mengatakan bahwa untuk masyarakat kalangan ke bawah ini harus terus didorong, Pak. Apa program-program konkret yang telah dilaksanakan oleh PUPR? Iya baik Mbak, ada masyarakat yang paling bawah sebenarnya mereka memang tidak bisa memiliki rumah dengan membeli ya. Tentunya ini program yang harus kita siapkan, apakah nanti mereka diberikan secara cuma-cuma atau mungkin juga mereka bisa bertempat tinggal di dalam hunian sewa. Nah tetapi untuk orang yang memang mempunyai kemampuan untuk mengangsur, pemerintah dalam hal ini ya PUPR sudah Kementerian Keuangan mengalokasikan tahun ini sebesar sebanyak 220.000 unit rumah ya dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di mana mereka mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan dengan suku bunga yang terjangkau. Jadi sebenarnya kita sudah mengalokasikan sejumlah dana untuk bisa memfasilitasi sebesar sekitar 220.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi memang sudah ada program pemerintah untuk membantu mereka. Demikian Mbak Sasa. Kalau berdasarkan data PUPR, lokasi mana saja Pak yang paling banyak terjadi backlog? Ya, kalau kita perhatikan tentunya ini ada kaitannya juga dengan uh, jumlah penduduk ya yang di satu provinsi katakanlah gitu ya. Dan dari data kami memang Jawa Barat itu menempati urutan pertama untuk backlog. Kemudian kalau DKI ini terkait dengan ada sekitar 1,39, kemudian Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, Sulawesi Barat, Maluku Utara, kemudian Kalimantan Utara, Papua Barat dan Gorontalo. Jadi memang ini backlog kepemilikan yang ada di provinsi-provinsi tersebut. Nah untuk DKI tentunya akan berbeda penanganannya karena kalau kita perhatikan tidak ada lahan yang cukup terjangkau ya kalau misalnya kita untuk memfasilitasi rumah tapak ya untuk DKI mungkin nanti dan juga kota-kota besar lainnya tentunya harus dengan
pendekatan yang berbeda Upaya apa Pak dibandingkan yang dengan dilakukan sejauh ini untuk DKI Jakarta dan juga kota-kota besar lainnya untuk mengatasi backlog ini? ya, kami kembangkan ke depan sebenarnya hunian vertikal sudah masuk ke dalam bagian dari program yang dapat difasilitasi, tapi tentunya saat ini memang belum banyak yang memanfaatkan ya fasilitas ini karena tadi mungkin saja dari sisi lahan perlu mencari lahan-lahan yang memang secara hitungan itu bisa masuk dan juga bisa kemudian dijual kepada masyarakat. Kemudian juga kita juga bisa nanti memanfaatkan lahan-lahan yang lahan-lahan mungkin lahan-lahan pemerintah ya yang bisa dimanfaatkan untuk dibangunkan di atasnya hunian vertikal. Nah, nanti masyarakat yang akan menempati atau membelinya itu adalah masyarakat MBR yang bisa difasilitasi dengan program pemerintah yang tadi saya sampaikan. Apakah mahalnya harga lahan ini juga menjadi salah satu kendala Pak untuk mengatasi tantangan backlog ini? Iya, lahan ini memang menjadi salah satu faktor pembentuk harga ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk satu unit rumah tapak kayak rumah umum tapak yang dibangun oleh pengembang itu ada faktor lahan di dalamnya. Nah, ini juga perlu dicari lahan-lahan yang memang eh, ya cukup terjangkau sehingga nanti harga yang dibentuk oleh lahan, konstruksi, kemudian juga dengan biaya-biaya lainnya itu dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, untuk kota-kota besar ya kita tahu bahwa seperti kota Jakarta atau mungkin kota di Bandung misalnya ya, kota Bandung di mana harga lahan itu tidak akan mungkin di atasnya dibangun untuk rumah tapak gitu. Jadi kita dorong pembangunannya ke atas, ke hunian vertikal. Demikian Mbak Sasa. Jadi memang lahan ini menjadi bagian yang perlu kita perhatikan dan bagaimana caranya ya ke depan ya kita cari lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan, apakah memanfaatkan lahan dari mungkin land banking gitu ya, atau juga lahan-lahan lain yang memang bisa diperuntukkan dibangun di atasnya hunian vertikal. Kalau terkait dengan harga rumah subsidi yang naik Pak, apakah ini juga menjadi salah satu kendala untuk mengatasi backlog ini Pak? Kalau harga ya, harga saat ini sudah ada penyesuaian harga jual yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi ini salah satu fasilitas dari pemerintah yang lain ya dengan pembebasan PPN dan itu kami sudah menghitung dengan keterjangkauan dari masyarakatnya. Jadi kami coba menghitung bagaimana dengan harga yang sudah disesuaikan tersebut dan diharapkan ini menjadi apa pemicu ya bagi para pengembang untuk segera memanfaatkan fasilitas ini, kemudian juga segera membangun rumah subsidi untuk masyarakat karena sudah ada fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah dari sisi tadi bebas PPN, kemudian juga dari masyarakat masih ada alokasi yang sekarang ini terkait dengan FLPP yang masih setengah tahun ya, 5 bulan ke depan ini ya masih bisa dimanfaatkan untuk beberapa ya sekitar 100-an ribu unit rumah lagi. Demikian, Mbak. Selain tadi bebas PPN, inovasi apa lagi Pak? Atau mungkin inovasi skema pembiayaan seperti apa lagi yang akan dilakukan untuk terus mendorong peningkatan pembangunan rumah supaya bisa mengatasi backlog yang kian membengkak ini? Iya, jadi inovasi dari sisi katakanlah inovasi dari sisi apa? Dari sisi bagaimana dana pemerintah yang sudah ada yang ada di APBN tentunya ini harus kita kelola sedemikian rupa sehingga ini bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Jadi kalau misalnya sekarang pola yang dilaksanakan ada pola penyaluran, tentunya nanti ke depan kami coba akan kembangkan untuk pola investasi sehingga dengan pengembangan investasi itulah kita bisa memberikan bantuan pembiayaan perumahan kepada MBR. Itu dari sisi bagaimana mengelola dana APBN. Kemudian kami juga kembangkan ya bagaimana pembiayaan FLPP ini tidak hanya untuk kepemilikan yang dibeli dari pengembang. Bisa saja ke depan masyarakat sudah punya lahan, kemudian mereka ingin membangun di atas lahannya, tentunya ini juga kami buka opsi ya untuk mereka bisa mendapatkan fasilitas tersebut, termasuk juga bagaimana
dana tersebut bisa digunakan untuk renovasi rumah. Yang lain, Mbak Sasa ya, kita juga kembangkan hunian vertikal di perkotaan, tentunya ini kita dorong, dan juga kami berharap juga kita semua bisa mendorong ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kalau dari kami ya tentunya bagaimana masyarakat nanti bisa menjangkau hunian vertikal yang dibangun di perkotaan dan mungkin juga dekat dengan simpul-simpul dari transportasi. Nah, kami coba kembangkan apa yang dinamakan dengan bagaimana KPR-nya itu ya, kreditnya itu dibagi dalam 2 tahapan, sehingga tahap pertama itu sudah bisa dengan lebih rendah biayanya, kemudian nanti di tahap kedua mereka juga bisa mendapatkan KPR. Jadi artinya dibagi dalam tahapan, tidak langsung 100% mereka mendapatkan KPR. Ini yang kami sebut dengan staircasing shared ownership ya. Kemudian juga skema rent to own juga sekarang sedang dikembangkan ya supaya masyarakatnya juga punya opsi yang lebih banyak gitu ya. Artinya bagaimana mereka mungkin sewa dulu ya sampai dengan waktu tertentu itu bisa masuk ke dalam kepemilikan. Karena beberapa hal Bapak bahasa saya. Jadi kadang-kadang orang itu kalau nyewa itu tidak ada pengecekan ya Mhm. apakah dia mampu untuk mencicil. Jadi kalau ada eh, apa, kalau di OJK itu ada namanya slip OJK gitu ya, untuk memastikan mereka mampu mencicil. Tapi kalau untuk sewa mungkin ini bisa dia lewati sehingga sebenarnya punya kemampuan gitu ya, kalau sektor informal gitu ya, mereka punya kemampuan. Tetapi karena tidak secara formal gitu mereka punya, slip gaji dan seterusnya, kadang-kadang ini juga ke akses perbankannya itu, sedikit terkendala. Nah inilah, skema-skema inilah yang coba kami kembangkan bagaimana mereka juga bisa, difasilitasi.